kritik kami terhadap strategi pembangunan Orde Baru itu adalah mereka terlalu mengutamakan pertumbuhan, tapi tidak inklusif, membangun legacy ya, sebagai orang kampung. Legacy pertama itu, saya ingin dalam 4 tahun ke depan itu ada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Sobat Leader di mana saja Anda berada, kembali kita berjumpa. Selamat datang di Leader Channel TV. Ruang bicara tentang keadilan pembangunan dari Menara Kartika Chandra Jakarta untuk Indonesia. Hari ini saudara, kita spesial bersama seorang tokoh dari Sumatera Selatan, Bupati Lahat, sekaligus Ketua Umum APKASI yang baru saya terpilih untuk masa bakti 2025-2030, Bapak Bursa Zarnubi. Harus jempol dong. Apa ini maksudnya? Ini ada Gunung Jempol di Lahat, Pak. Landmark Lahat tuh Gunung Jempol, sangat terkenal. Buka di Jadi orang-orang kasih tangan begini terus itu, Iya, sebenarnya ini milik Kabupaten Lahat. Orang Lahat. Iya. Begitu dibuka itu website langsung Di Gunung Jempol. Google semua ada tuh. Ada Google. Gunung Jempol Lahat yang keluar. Jadi itu artinya Bukit Jempol. Bukit Jempol lah, betul sekali. Jadi namanya Bukit Jempol. Maka saya kalau ketemu orang selalu begini. Ini beliau ada tokoh di majalah Leader juga. Saya lupa tahun berapa, edisi keberapa ya. Tapi waktu itu beliau sebagai Ketua Umum PBR, ya? Betul. Partai Bintang Bintang Reformasi. Orang mungkin banyak yang tidak tahu siapa itu Bursa Zarnubi, tapi saya tahu karena saya nulis soalnya. Iya. Jadi beliau ini kalau hanya urus bupati, yang saya heran kok bisa ke bupati, ke Lahat, pulang kampung gitu loh. Padahal ini udah kelas nasional ini, ya kan? Tapi inilah Takdir. Pembangunan mulai dari desa kayaknya. Betul, begitu betul, ya betul, kayak. betul. Begitu. Betul. Jadi pertanyaan awal saya, kenapa kok kembali ke Lahat, tempat asal lahir? Jadi saya itu waktu zaman aktivis sering berdiskusi tentang strategi pembangunan. Ya. Kritik kami terhadap strategi pembangunan Orde Baru itu adalah mereka terlalu mengutamakan pertumbuhan, ya. Tapi tidak inklusif, menyebabkan pertumbuhan berkeadilan. Artinya lebih eksklusif. Lebih eksklusif, pertumbuhan eksklusif dinikmati segelintir orang. Dan itu sudah banyak ada teori dependensi macam zaman dulu kan, kritik terhadap pembangunan developmentalis yang mengutamakan pembangunan berdasarkan pertumbuhan. Nah karena itu, karena rezim developmentalis itu tidak menghasilkan kesejahteraan, pemerataan, kehadiran saya di desa itu dalam rangka mengubah sudut pandang strategi pembangunan memulai dari desa. Karena itu tagline saya atau katalah ideologi pembangunan Lahat itu menata kota, membangun desa. Dan kebetulan sama dengan cita Bapak Presiden nomor 6, dari itu. membangun dari desa. Dari itu saya ingat itu. Dan dari bawah untuk pemerataan dan pemberantasan kemiskinan. Jadi ini ada momentum bagi kita untuk memulai pembangunan dari desa. Desa ini menurut Soekarno itu tiang negara, betul-betul negara. Di situ pusat pertumbuhan masyarakat Indonesia masa lalu, ya, tapi ditinggal karena ada perubahan strategi pembangunan. Nah, desa sekarang ini identik dengan kumuh, tertinggal. Ya, pendidikannya ini kurang. Ekonominya tidak tumbuh, kemiskinan merajalela, pengangguran banyak desa. Nah, caranya bagaimana kita membalikkan desa menjadi pusat pertumbuhan? Maka kita merubah strategi pembangunan, yaitu memperluas, memperbesar alokasi anggaran ke desa, termasuk untuk menyiapkan pembangunan irigasi untuk swasembada pangan, perkebunan untuk menyiapkan ketahanan pangan juga, peternakan,
perikanan, dan lain-lain. Ya. Jadi kita lebih arah ke sana. Kenapa desa mesti ditopang pembangunannya? Supaya perkotaan ini tanpa pertumbuhan desa yang cukup berarti, maka kota sebenarnya nggak mungkin tumbuh kalau desa nggak menimbulkan ekonomi yang tidak hidup. Karena rumus kemajuan ekonomi itu adalah pertumbuhan. Iya. Begitu ada pertumbuhan, lapangan pekerjaan meluas. Begitu lapangan pekerjaan meluas, pengangguran berkurang. Iya. Kalau orang bekerja, berarti ada pendapatan. Begitu pendapatan meningkat, dia bisa spending. Beli belanja pendidikan, belanja kesehatan, semua belanja bisa dilakukan kalau ada peningkatan pertumbuhan income per kapita. Jadi dia nggak mengharap BLT lagi. Jadi pertumbuhan itu sebetulnya kalau dia inklusif, mendidik masyarakat menjadi otonom. Iya. Dia bisa mengatur dirinya sendiri. Nah, kita harus mulai dari desa. Desa ini jumlahnya 75.000 lebih. Ini kalau tidak diurus, maka lebih kurang 60% sampai 65% bangsa ini akan timbul masalah. Iya, betul. Nah, Bang Musa, di Lahat itu kan kalau saya lihat di data itu, tidak tahu mungkin sekarang udah sekitar 400-an ribu penduduk. 440.000. Oh, 444.000 penduduk. 440.000 lebih. Ya, 440.000 lebih penduduk ya. Tingkat anak mudanya berapa persen itu? Kalau kita lihat dari struktur nasional hampir sama ya. Pemudanya itu lebih kurang 50% lebih. Ini mulai dari generasi milenial ya. Milenial, generasi Z sama generasi Alpha. Kalau generasi X itu kan udah di atas 60 juga. Saya kan generasi baby boomer. Iya. Generasi boomer itu lahirnya rata-rata di atas 45. Iya. 45 sampai 61. Iya. 61 ke 80 itu generasi X. Saya baby boomer terakhir. Baby boomer terakhir kan? Terakhir 61 kan? 61. Nah, berarti terakhir. Saya pasti 66 umur saya. Karena 59 lahirnya. Nah, tahun 81 tuh generasi milenial. Milenial itu penghubung ke milenium baru. Nah, Milenium ketiga. Bang Bursa, orang tuh sekarang orang bicara Lahat itu kan apa namanya? Masih awam. Saya kira kalau orang daerah Sumatera mungkin tahu, tapi udah masuk ke daerah-daerah di Indonesia ini pasti mesti cari Google atau cari kamus atau cari buku bagaimana menemukannya. Bagaimana supaya dari visi Anda ini bisa ini loh Lahat ini di sini dengan potensi apa saja yang ada di dalamnya. Ya. Jadi ini Lahat itu belum banyak orang tahu. Di peta pun nggak kelihatan. Ya. Kecuali dari zoom dari satelit kelihatan peta. Dari kecil jadi zoom di besar ya. Kan sekarang ini model pemekaran, pokoknya ada penduduk banyak 1 juta. Bagaimana supaya jadi bupati kabupaten baru? Ya, jadi pertama kita mesti memperkenalkan diri melalui pembangunan. Itu cara kita mengangkat nama kabupaten. Nah, saya itu ada proyek strategis hasil efisiensi. Ya. Impres Presiden nomor 1 itu adalah 2005. melakukan efisiensi 2005 itu. Nah, salah satu proyek besar kami itu adalah hasil efisiensi itu relokasi ke bendungan irigasi teknis. Yang hampir seluruhnya di Lahat itu berjumlah 22.000 sampai 35.000 hektar ada. Rusak semua irigasinya. Nah, sekarang kita mau tata. Nah, salah satu hasil relokasi itu kita bangun 2, 3, 4 irigasi pada Januari tahun depan. Nah, ini akan mengairi persawahan lebih kurang 6.000 sampai 8.000 hektar pertama. Nah, dengan cara ini kita bisa menumbuhkan ya harapan supaya anak desa itu mau tinggal di desa. Karena nanti panen 3 kali setahun, bisa 4 kali bahkan. Nah, kalau pertumbuhan persawahan kita tumbuh, irigasi sudah ada, semua bisa hidup, Bos. Karena air itu sebelum air itu peradaban. Karena sejarah dunia ini sejarah peradaban air pertama. Jadi begitu kita temukan irigasi ini maksudnya perairan, pengairan, bisa sawah, bisa perkebunan tumbuh semua. Bisa hortikultura, bisa unggas, dan bahkan bisa diintegrasikan dengan pariwisata. Jadi dengan sawah yang hamparan luas itu
kita bisa integrasi pariwisata, membangun pusat-pusat kuliner. Nah, cita-cita saya itu memulai City Village, satu kawasan. City Village. Ya, satu kawasan sawah yang luas. Di situ tumbuh pusat pertumbuhan baru. Jadi saya akan bikin semacam kota desa. Semacam smart city. Smart city, tapi beda ini, semua di desa. Ini di desa nih. Di desa. Nanti di Smart situ village ini. akan tumbuh kuliner-kuliner, pemandangan-pemandangan akan didesain secara arsitektur nanti itu akan kita bangun. Nah, ini menarik. Sebelum kita masuk ke yang panas ini, saya ingin kasih tahu dulu nih, kalau dari Jakarta mau ke Lahat, Ya. kita harus berapa jam dan naik apa saja kalau bawa kendaraan, itu nginep di mana supaya nggak capek gitu. Oh, kalau Bung Fred mau ke Lahat, ya. Kalau pergi jam 6 Pagi, pagi ya, istirahat di Lampung, setelah kapal turun ngopi aja. ngopi dulu. Nggak usah nginep. Oh, nggak usah nginep. Karena perjalanan naik mobil darat itu hanya 12 jam. 12 jam. Jalan tol itu. Jalan tol Sunda Lahat. Ya, kalau tidak langsung ke Lahat bisa mampir ke Palembang dari Jakarta 8 jam 9 jam. Nginep dulu di semalam, Palembang, ya semalam. istirahat ya. Pagi-pagi baru Bisa nikmati pempek, Iya, mie iya. celor Iya. ya di sana terkenal mie celor sama pempek Ya, Palembang. pernah kan saya sering ke sana. Pokoknya kalau Palembang pasti pempek. Ya, itu khasnya pempek. Apalagi kalau musim durian ya. Durian di Lahat. Durian. Durian Musimnya Desember. sudah Desember. Desember, Januari, Februari. Ini mesti ke sana nih. Boleh sana Desember. nanti kita. Jadi ini supaya sobat leader kalau mau makan durian, orang bilang durian Palembang. Iya. Siapa durian Lahat Di itu Lahat, sebenarnya. Ini pusatnya keren. Lahat, iya. Ini menarik. Itu pasti murah ya. Hampir nggak ada harga kalau musim. Wah. Apalagi di kebunnya kita, bebas sebanyak-banyaknya makan. Ini orang Indonesia Iya. ini rata-rata Penggemar durian. Orang bilang durian itu durian Palembang. Jadi 60% sampai 65% Indonesia ini penggemar durian. Ya. Ini satu informasi yang bagus. Oke, dari Palembang pagi-pagi setelah ngopi breakfast kita naik Ke Lahat. ke Lahat. Mobil. Berapa jam? 3,5 jam sampai 4 jam. Dekat, tidak terlalu. Ada tol separuh. Dari Ogan Kemering Ilir ke Prabu Mulya ada tol. Jadi lebih cepat. Kalau dulu 5 jam. Ini menarik. Nah, di sana tuh mereka harus menikmati. Apa yang mereka harus nikmati di sana, yang ditawarkan oleh Lahat ini? Ya kalau tadi udah tahu kalau mampir Palembang pasti pempek lah ya. Pasti, itu Ada mie Palembang, celor, ya. ya. Nah kalau di Lahat itu khasnya ada makanan khas Pindang Lahat namanya. Ikannya ikan sema. Ikan sema. Ikan sema itu ikan sultan kalau di bahasa Indonesia di Ikan sultan? Ya ikan sultan itu banyak di restoran, mahal restorannya. Oh. Di situ sudah langka. Berarti tapi udah kayak ikan salmon aja kayak dia. beda. Kalau salmon kan masih masif kan. Kalau ini langka karena dibomin orang kan. Karena ikan mahal, ikan air deras. Sekarang dibudidayakan kembali. Dibudidayakan di tempat-tempat lain. Di tempat kita nggak ada budidayanya. Nah, terkenal ikan sema ini bisa dipepes, bisa dipindang. Itu dari makanan. Ya, dari makanannya. Khasnya ikan ya. Mesti khasnya ikan, tapi juga ada tempoyaknya. Tempoyak itu durian difermentasi. Durian fermentasi kalau campur ikan top. Terus digoreng. Ini bikin Campur sana cepat ini kan bulan suka pete, Bung Fred ya? Hah? Suka pete enggak? Oh, suka Wah, juga. tempoyak campur pete. Wah. Top. Kasih teri sedikit top. Mas. Itu makan sama nasi panas, nasi baru istilahnya ya. Oh itu Monas kelihatan. Mertua lewat nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Boleh coba nanti. Mertua lewat nggak kelihatan Nggak kita nih. Boleh coba nanti. Iya. Soal efisiensi nih, Bang. Nah, kepemimpinan Abang ini ya. Yang dari Jakarta ini kan orang lihat Bursa Sarnubi ini kan pemimpin nasional sebenarnya. Ketua umum partai itu kan tidak sembarangan orang memimpin, tapi dia mau turunkan, jarang kan kita lihat ketua umum partai. Nah, kepemimpinan apa yang Anda mau bawa ke sana? Saya ingin membangun legacy ya, sebagai orang kampung. Legacy pertama itu saya ingin dalam 4 tahun ke depan itu ada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Kalau Bapak Presiden inginnya 8% sampai tahun 2029, saya juga ingin 6 sampai 8%.
membangun ekonomi Kabupaten Lahat itu. Karena ada sumbernya. Satu, irigasi udah pasti kita bangun. Kedua, perkebunan kopi kita sangat luas. Tiga, pusat-pusat pariwisata kita juga hebat. Di Lahat itu ada situs megalitik kuno, ya, yang historicalnya itu 3.000 tahun sebelum Masehi, hampir setara dengan masa Mesir kuno. Nah, itu sedang kita tata untuk menjadi ikon, salah satu ikon Lahat, pusat kebudayaan dan pendidikan nanti, supaya anak-anak Indonesia juga kenal, karena megalitik ini terbesar di Indonesia, Bu. Iya, Pernah dapat rekor muri. Itu di sejarah kan Terbesar di Indonesia. SMP kita Ya, nah jadi pelajari. Cara kita membangun legacy itu adalah membangun unit-unit usaha ekonomi swasta, ya, supaya belanja tidak tergantung dengan belanja pemerintah. Mesti kembangkan industri masyarakat supaya belanja masyarakat tumbuh, karena kita akan menuju negara industri kan, meskipun belum skala besar, tapi kita ingin belanja daerah itu jangan terlalu dominan. Itu kalau dominan itu tandanya ekonomi masyarakat nggak tumbuh. Itu teorinya begitu. Karena itu kita harus bangun pusat-pusat ekonomi untuk belanja masyarakat yang lebih luas, supaya ada income per kapita, ada pertumbuhan, ada pemerataan, supaya mereka bisa spending untuk berbagai macam kebutuhan dan keperluan masyarakat. Itu legacy itu mau saya bangun. Betul. Ini menarik. Karena begini, biasanya anggaran itu, ya, anggaran daerah itu, kalau kita ibaratkan kayak kue ulang tahun, bagi-bagi. bukan. Itu yang sampai ke rakyat itu hanya krim atasnya doang, kuenya nggak ada. Ya kan? Isinya tertinggal. Sekarang Pak Bupati mau krimnya dibuang, kuenya yang harus sampai ke rakyat. Itu yang saya awal sebelum kita diskusi tadi, sebelum kita ini podcast ini, saya ingin ada efisiensi dana pembangunan itu diarahkan betul untuk ke rakyat, supaya rakyat menikmati hasil pembangunan. Jangan dia tumbuh di atas, dia tidak ke bawah. Jadi betul-betul jangan dimakan sendiri hasil pembangunan. Iya. Jadi mesti ada legacy yang besar, sehingga satu ketika kita meninggalkan dunia ini bahwa kita ada contoh dari satu kabupaten yang ada pertumbuhan menyebabkan ekonomi masyarakatnya tumbuh, kesejahteraan membaik, pengangguran habis drastis, kemiskinan kurang. Karena kabupaten khususnya desa itu, sekali lagi saya tegaskan, pusat segala macam keterbelakangan dan ketertinggalan. Hanya dengan pertumbuhan ekonomi kita bisa mengatasi ketertinggalan dan kekurangan itu. Ya, memang kalau bicara anggaran ini, Bang, Pak Bupati, terkadang pusat bikin aturan itu seperti bikin bikin sate. Kalau orang bikin sate. Jadi dagingnya di daerah, tapi tusuk satenya ditahan di pusat, iya kan? Jadi kita cuma cium baunya doang. Itu masa zaman Orde Baru dulu itu. Dan itu dulu kan. Ya, itu Nah, sentralisasi. Pak Bupati sarkas sekali kan. Tapi itu yang dilakukan Pak Bupati sekarang ini yang kalau saya bisa membayangi, kayaknya mau pingin rakyat tuh harus sate, itunya semua harus dirasakan rakyat di sana. Karena itu kita ingin ada perubahan pelan-pelan, ya, kembalikan otonomi daerah itu seperti awal pasca reformasi, supaya pemerintah itu bisa bermanuver, berinovasi, kreasi dalam membangun daerahnya. Dia bisa bermanuver dengan fiskalnya, ya, dia bisa bermanuver menyusun perusdanya, gitu. Ya tentu dikawal dengan prinsip prudent, kehati-hatian, supaya anggaran tidak terbuang cuma-cuma, menemui sasarannya. Gitu. Nah karena itu kita ingin Apkasi ini seluruh anggota itu membicarakan secara serius hubungan pusat daerah ini, terutama memperbesar otonomi kembali, supaya kita bisa mengurus diri sendiri,
Bukan berarti kita mau misah dengan pemerintah pun enggak. Menurut diri sendiri dan kita bisa menyusun anggaran sesuai kebutuhan masyarakat. Jadi dulu itu Banpres Inpres itu memang diluncurkan dari pusat. Kadang-kadang tidak sesuai dengan kebutuhan tadi daerah. saya bilang itu kan. Nah, kita ingin kalau seandainya Banpres nanti Inpres diulangi lagi, kalau bisa dikonsultasikan dengan daerah apa sebetulnya yang menjadi kebutuhan. Kita sebenarnya nggak perlu betul. Jadi misalnya di daerah itu, jangan pusat jangan bawa pohon. Pengen kita mau tanam 1 juta pohon di sana di Lahat itu. Iya, tanahnya nggak cocok. Tanahnya nggak cocok, Iya, betul. ya kan? Iya. Tapi dipaksa tanam, Iya. karena sudah dibeli kan? Iya. Akhirnya bupati kan nggak enak juga kan? Jadi masalah nanti. Terima, tapi masalah di kemudian hari. Iya, betul. Kita ingat banyak sekali kan? Banyak gagal. Ya, mau minyak apa tuh minyak Dulu, body pohon dulu apa? ada proyek kehutanan dulu tuh juga gagal apa untuk yang di pinggir laut itu apa namanya? Ini rumput laut. Bukan. Yang untuk penahan banjir tuh. Nah. Ini apa namanya? Terumbu Bukan penahan banjir, pohon penahan banjir tuh. Iya yang sekarang lagi Iya. apa namanya? Pohon baku itu. Bakau itu. Iya. Tapi Bang, apa namanya? Yang saya pingin sindir ini kan, saya kira ini sudah lewat. Jangan seperti Abang sudah lakukan itu. Tapi masalahnya, kepala daerah, semua pejabat daerah, apalagi sebagai ketua APKASI, mimpin daerah ini kan rata-rata jadi karena pencitraan. Semua banyak mencitrakan fotonya di baliho di mana-mana, gitu kan. Nah, kalau kita lihat, kalau hasilnya pencitraan kan banyak, kita lihat di berbagai tempat. Walaupun fotonya nggak sesuai dengan asli, dia turun ke bingung juga ini. Jagonya yang potong pita, Pak. Iya. Jago mereka ini potong pita. Tapi Anda ini jagonya potong anggaran masalahnya. Iya. Bukan potong anggaran efisiensi. Iya, potong 465. 425. Itu paling tinggi di Indonesia. 400, hampir 430, sorry. Ya, oke, sekitar 430 miliar ya. Dari total anggaran yang ada. 3,3 setengah ya. Dipotong 400-an. Bukan dipotong itu Pak, merealokasi kan. Iya, jadi misalnya ada anggaran taruh banyak rapat di hotel. Ya, efisiensi dipindahkan. Kan? Ya. Itu namanya, jadi bukan dipotong loh, beda ya. Ceritanya. Kan di realokasi ya, daerah realokasi. Jadi anggaran misal 3,3 setengah itu sama jumlahnya. Sama. Tetapi yang tidak penting direlokasi ke tempat yang strategis. Tapi ini kan baru pertama. Sebagai role model, contoh untuk merelokasi anggaran itu atas nama efisiensi undang Perpres nomor 1 itu kan. Nomor 1, Inpres. Inpres nomor 1 tahun 2025. Ya. Nah itu kan menarik. Nah apakah daerah lain juga ikut itu? Berbeda-beda. Ada yang 100 mereka. Apa himbauan ada yang 50. Pak Bupati sebagai ketua APKASI kepada daerah? Berapapun efisiensi menurut saya ya mesti direlokasikan tempat-tempat yang rakyat betul membutuhkan. Bisa saja rakyat membutuhkan pembangunan hortikultura, rakyat membutuhkan budidaya ikan, membutuhkan peternakan atau membutuhkan reformasi atau rehabilitasi rumah sekolah. Bisa. Jadi berbeda-beda. Kalau kami kebanyakan di swasembada dan pendidikan. Kita realokasi ke sana. Uang sebesar itu. Viral itu. Ya. Viral efisiensi anggaran dengan realokasi 400 sekian miliar itu. Betul. Ya. Dan yang lain belum kelihatan bunyinya seperti apa. Tapi apakah ada reaksi kontra dari bupati yang lain? Tidak ada. Justru kita diberikan apresiasi lah oleh teman-teman kan. Memang sebenarnya kan anggaran daerah itu segitu tuh nggak cukup kalau mau tapi prioritas yang mana? Ya, betul. Jadi sebenarnya ada yang nggak prioritas tapi diprioritaskan sehingga Pak Bupati ini mengalihkan anggarannya ke hal yang prioritas. Ya karena begini, sangat dibutuhkan. Karena ini swasembada ini proyek nasionalnya Bapak Prabowo juga. Iya. Di tempat saya seluruh irigasi itu hancur Pak. Karena itu kita relokasi untuk bikin bendungan teknis. Oke. Irigasi teknis. Tapi saya mau tanya dari pos
anggaran yang kemungkinan terjadi pemborosan itu di pos apa saja sebenarnya itu? Biasa itu di seminar, perjalanan dinas, rapat-rapat di hotel, percetakan, ya kemudian apalagi percetakan, belanja-belanja konsumsi, ya. Yang itu kadang-kadang gede bener kalau dihitung-hitung. Mungkin di markupnya tinggi, jadi perincik-perincik itu Saya dibesarin. mungkin, saya nggak ngomong tidak efisien aja, karena itu perlu diefisiensi. Jadi hasil efisiensi itu kita gunakan untuk tadi bilang kepentingan masyarakat umum. Karena begini, menurut saya kalau salah menerjemahkan efisiensi anggaran pemotongan ini, ini juga bermasalah. Misalnya, tidak boleh rapat-rapat di hotel-hotel, semua diberhentikan, hotel mati. Ya, tidak begitu maksudnya. Nah, jadi itu mesti dijelaskan. Seperti apa itu? Jadi begini, misal kalau 1 tahun ada rapat di hotel tuh 100 kali, 200 kali, kalau bisa turunkan 70%. Iya. Kan rapat itu kan tidak. Jadi bukan hapus semua. Bukan, tidak dihapus semua. Misalnya untuk belanja percetakan ada juga, nggak mungkin dihapus juga belanja percetakan. Kalau dihapus semua belanja percetakan nggak ada lagi nih. Kan belanja APBN itu untuk belanja. iya. APBD itu untuk belanja. Kalau nggak belanja terjadi apa? Inflasi kan? Pasti mandek duit ini, Bos. Uangnya kan nggak bergerak. Nggak bergerak, jadi nggak timbul konsumsi kan di masyarakat. Iya. Jadi menurut saya efisiensi harus terus-menerus dilakukan. Harus dinamis antara pendapatan dan pembelian itu, pengeluaran itu harus seimbang ya. Belanja, ya. Hanya yang harus ini adalah potongan pembiayaan yang siluman-siluman itu kan itu banyak kita harus diperbaiki ya. Dan itu kan sudah ada impresnya oleh Presiden. Jadi kita mengawal betul. Jadi Pak Bupati menggiring ke pembangunan prioritas apa saja sekarang ini? Satu, bendungan irigasi teknis yang untuk mengairi lebih kurang 8.000 hektar nanti di tahun depan. Kedua, sudah mulai itu? Sudah mulai? Awalnya Januari pembangunannya. Kemudian rehabilitasi rumah sekolah, termasuk membersihkan semua WC yang rusak. Itu irigasi kapan selesai? Desember tahun depan. Cepat ya? Cepat. Kita minta setahun. Jadi ini perintah Pak Prabowo itu salah satu, jangan ada lagi rumah sekolah yang nggak ada WC atau WC-nya rusak berat. Jadi kita bersihkan semua dalam 2 tahun, 3 tahun ke depan ini. Infrastruktur sarana prasarana sekolah selesai, WC-nya selesai. 3, untuk meningkatkan pelayanan kesehatan prima. Nah, kependidikan ini memang proyek nasional juga, yaitu Pak Prabowo membangun SDM unggul. Kata Pak Prabowo, SDM unggul itu 1, sehat walafiat, rohani jasmani. Kedua, sumber dayanya maksimal, menguasai matematik dan sains. 3, produktif inovatif. Tidak ada alasan bagi anak muda mati di era digital ini. Karena masing-masing orang bisa berkreasi di dunia digital. Apalagi sekarang banyak produk yang memerlukan instrumen digital yang dipromosikan secara digital. Perlu marketplace, anak muda yang bisa menguasai itu. Jadi menurut saya memang jempol. Bukit jempol itu. Bukit Lahat ini. Jadi pesan saya ke anak generasi muda, 1, jadikan pelajaran adalah bagian dari seumur hidup kita.